Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Andri Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 4 Malang dari Kota Malang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata pemahaman Merdeka Belajar modul 1.1. Refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu satu, menuntun kodrat tumbuh kembangnya anak, bukan memaksa. Yang kedua, menghamba murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga, memerdekakan berdasarkan pada kekuatan diri sendiri sebagai manusia yang merdeka. Dan yang keempat, budi pekerti, pendidikan karakter pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan adalah hasil buah pikiran manusia yang beradab. Maka daripada itu, pendidikan memiliki sifat hakiki berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir, sehingga manusia mampu menjadi makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak lekang oleh waktu karena memiliki relevansi dengan pendidikan nasional secara umum maupun pendidikan di sekolah secara khusus hingga saat ini. Relevansinya secara nasional, hal ini sudah sesuai dengan tercantum pada Undang-Undang Sidiknas bahwa mengembangkan potensi murid menjadi insan yang mulia, beriman, berwawasan luas, bertanggung jawab, demokratis, dan cinta tanah air. Salah satu relevansi dengan pendidikan nasional adalah penerapan implementasi kurikulum merdeka secara nasional. Sedang relevansinya dengan konteks pendidikan di sekolah secara khusus, penerapannya adalah memberikan kebebasan secara bijak kepada murid untuk saling berkolaborasi serta mengeksplorasi ide-ide dalam belajar. Trilogi pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan hal penting yang menjadi acuan seorang pendidik, yaitu Engarso Sung Tulodo. Pendidik harus mampu menjadi suri tauladan bagi murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Ing Madya Mangunkarso, pendidik harus mampu menjadi pembuka semangat, motivator, dan pemberi inspirasi muridnya dalam pembelajaran agar tercapainya merdeka belajar. Tutmuri Handayani, pendidik harus mampu memberikan dorongan bagi muridnya dalam belajar sesuai dengan kodrat agar menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Peran pendidik berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sahabat. Seorang pendidik berperan menjadi sahabat bagi muridnya untuk mendengarkan keluh kesah dari muridnya. Yang kedua, sebagai fasilitator. Pendidik berperan dalam memfasilitasi muridnya dalam proses pembelajaran agar mudah memproses informasi yang didapat. Yang ketiga, motivator. Pendidik berperan menjadi semangat muridnya dalam proses pembelajaran yang dinamis agar tidak terjadi kemonotonan dalam belajar. Yang berikutnya, mentor. Sebagai seorang pendidik seharusnya berperan menuntun muridnya agar dapat menemukan potensi diri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Inspirator. Pendidik berperan untuk menjadi suri tauladan yang dapat memberikan dampak positif bagi muridnya. Dan yang terakhir, sebagai inovator. Menjadi seorang pendidik seharusnya berperan untuk menanamkan pemikiran inovatif pada muridnya agar dapat
bereksplorasi, berkolaborasi, dan mengembangkan ide-ide mereka. Pembelajaran berpusat pada murid. Mengenali murid, pendidikan harus mampu mengetahui karakteristik individu murid. Hal ini dilatar belakangi bahwa tiap individu memiliki keunikan masing-masing, karena murid merupakan subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Berikutnya, kebebasan dalam belajar. Pendidik harus mampu memberikan kebebasan dalam belajar secara bijak agar murid termotivasi dalam belajar, sehingga murid dapat mengeksplorasi, berkolaborasi, dan menyampaikan ide-idenya dalam proses pembelajaran. Berikutnya, berbasis kompetensi. Pendidik harus mampu membuat pembelajaran yang berbasis kompetensi yang berpihak pada murid. Hal ini didasarkan oleh standar ketercapaian tiap murid berbeda-beda dalam menguasai materi pembelajaran. Pengawasan yang berkelanjutan. Seharusnya seorang pendidik harus mampu menganalisa performa murid berdasarkan data, hasil evaluasi, serta melakukan penyesuaian pada proses pembelajaran, materi ajar, dan metode pembelajaran berdasarkan hasil analisa tersebut. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh guru. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai subjek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat saya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru, asal ia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Ternyata, murid seharusnya sebagai subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Sebelum saya mempelajari modul 1, saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru sebagai subjek. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai subjek, anaklah yang harusnya aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka. Jadi, apa yang akan kita berikan kepada murid berasal dari kebutuhan murid itu sendiri. Cara mengajarkannya sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan yang dipakai sesuai dengan dunia anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus menghamba pada anak. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru di kelas adalah mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah tugas guru yang seharusnya adalah dapat membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membutuhkan budi pekerti, membantu mereka mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kepada masyarakat. Hal ini mensyaratkan adanya proses pemaknaan materi, bukan sekedar menguasainya saja, akan tetapi juga menyadari manfaat. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan bersama
tentang proses pembelajaran di kelas. Saya akan menampung masukan dan membuat kesepakatan bersama mereka. Saya akan mendesain situasi kelas yang menyenangkan sehingga mereka betah di kelas. Saya akan menjadikan subjek pembelajaran yang bisa mengeksplor apa yang mereka mau tentang ilmu yang akan dipelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Aksi nyata yang saya lakukan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, saya akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dan menceritakan kembali apa yang telah saya lakukan dalam pengajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sebagai pendidik masih belum sesuai dengan filosofi KHD, yaitu belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan masih menggunakan model pembelajaran yang berfokus pada tingkat ketercapaian kompetensi pada murid agar tercapai KKM. Namun saya sudah mengarahkan dan menuntun murid untuk berkarakter yang sesuai dengan sosial kultur dan memiliki adab sebagai seorang murid. Setelah mempelajari modul 1.1 menjadi inspirasi saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya akan melakukan analisa diagnostik akan bakat dan minat mereka yang terkait dengan mata pelajaran PJOK yang saya ampu, yaitu mengubah pola pembelajaran yaitu dengan berpusat pada murid dengan metode project based learning. Salah satu contoh penerapan pada materi permainan olahraga bola voli yang selama ini hanya berpusat pada kemampuan murid dalam melakukan servis maupun passing, serta menuntut mereka mampu melakukan permainan sesuai peraturan yang ada sehingga membuat mereka kurang menikmati proses pembelajaran tersebut. Maka saya lakukan perubahan dengan bermain peran. Murid diberikan kebebasan untuk memilih peran sebagai pemain, wasit, petugas pertandingan. Proses pembelajaran permainan ini saya beri nama volleyball manager yang mengarahkan dan membimbing mereka untuk mempelajari sesuai dengan peran masing-masing sehingga murid merasa percaya diri, mampu berkolaborasi, memecahkan masalah dan membuat keputusan dalam permainan tersebut. Dan saya mendokumentasikan proses pembelajaran tersebut. Saya bersyukur akan nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang telah diberikannya sehingga saya bisa menjadi bagian dari program pendidikan guru penggerak. Kesimpulan, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Berikut beberapa testimoni dari guru dan teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai teman sejawatnya Pak Doni. Kebetulan kita sama-sama guru PJOK. Dalam pengamatan saya melihat dari pembelajaran Pak Doni ada perubahan baik dalam arti menjadi seorang pengajar di kelas yang memberikan peran aktif kepada siswa-siswinya sehingga anak-anak saya melihat bisa berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran karena Pak Doni kalau saya melihat itu menggunakan pembelajaran dengan sistem kompetisi terus berdiferensiasi
dengan menggunakan sistem kompetisi. Itu yang saya lihat pada waktu pembelajaran di kelas 12. Di situ Pak Doni menggunakan sistem kompetisi. Jadi anak-anak itu berperan sebagai penyelenggara pertandingan, sebagai wasit, sebagai skorsi, berita acara, terus sebagai hakim garis dan lain-lain. Nah, di situ potensi yang dimiliki anak-anak itu bisa tercurahkan. Contoh, seorang siswa perempuan tidak bisa melakukan volley atau dribbling pada waktu pembelajaran bola besar. Mereka bisa ditugaskan sebagai berita acara atau skorship. Seperti itu perubahan baik yang sudah dilakukan Pak Doni di kelas yang saya amati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya salah satu guru di SMA Negeri 4 Malang. Saya menyaksikan anak-anak gembira atau bahagia belajar bersama dengan Pak Doni mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Begitu. Terima kasih. Saya akhiri aksi nyata modul 1.1 ini. Salam guru penggerak.